Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang sebuah teror saat liburan di villa yang ada di Bali. So tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Di tengah keindahan tropis Bali, tersembunyi sebuah villa tua yang dikenal dengan nama Villa Seram. Dengan landscape yang menawan dan arsitektur yang megah, villa ini seharusnya menjadi tempat pelarian yang sempurna dari rutinitas sehari-hari. Namun, di balik keindahannya terletak sebuah kisah kelam yang tak akan pernah dilupakan oleh mereka yang pernah tinggal di sana. Tengah bulan Agustus, keluarga Ardi memutuskan untuk merayakan liburan mereka dengan perjalanan ke Bali. Setelah berbulan-bulan merencanakan dan menunggu, mereka akhirnya tiba di villa impian mereka, Villa Seram. Dikenal dengan suasana yang tenang dan pemandangan menakjubkan dari tepi pantai, villa ini tampaknya adalah tempat yang sempurna untuk berlibur. Villa ini memiliki desain arsitektur yang megah dengan nuansa tradisional Bali, lengkap dengan patung-patung batu dan taman-taman yang terawat. Keluarga Ardi terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak remaja mereka, Rina dan Dito. Mereka disambut dengan hangat oleh pengelola villa yang ramah, Pak Made, yang memberi mereka tur singkat dan menjelaskan beberapa hal mengenai villa dan fasilitasnya. "Saya yakin kalian akan betah di sini," kata Pak Made sambil tersenyum lebar. "Namun saya ingin mengingatkan kalian untuk tidak pergi ke bagian belakang villa setelah matahari terbenam." Meskipun peringatan Pak Made terdengar agak aneh, keluarga Ardi hanya menganggapnya sebagai bagian dari keunikan villa dan segera mengabaikannya. Mereka menghabiskan hari pertama mereka menjelajahi villa, menikmati kolam renang, dan merasakan kuliner lokal yang lezat. Pada malam pertama mereka, keluarga Ardi merasakan suasana yang agak aneh. Meskipun villa ini tenang, terkadang mereka mendengar suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Rina, yang tidur di kamar sebelah, mengatakan bahwa ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Sementara Dito mengklaim melihat bayangan bergerak di sudut matanya saat ia sedang menonton TV. Mungkin itu hanya bunyi angin," kata ayah, mencoba menenangkan semua orang. "Kita memang di daerah tropis, mungkin ada hewan-hewan kecil yang bergerak di sekitar." Namun, pada malam kedua, keanehan semakin menjadi-jadi. Lampu di lorong tiba-tiba mati dan hidup dengan sendirinya. Dan saat mereka mengecek, semua peralatan listrik tampak berfungsi dengan normal. Ketegangan semakin meningkat ketika mereka menemukan pintu-pintu kamar tidur yang terbuka dengan sendirinya tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya, ibu memutuskan untuk bertanya lebih lanjut tentang peringatan Pak Made. Ia mendekati seorang warga lokal yang sedang bekerja di pasar dan bertanya tentang villa tersebut. "Wah, villa seram," kata warga itu dengan nada berat. "Ada legenda lama tentang tempat itu. Konon, villa ini dibangun di atas tanah yang dulu merupakan pemakaman kuno. Banyak orang percaya bahwa roh-roh dari masa lalu masih menghantui tempat itu."
Ibu merasa tidak nyaman mendengar cerita tersebut. Namun ia mencoba untuk tidak membiarkannya mempengaruhi liburan mereka. Keluarga Ardi memutuskan untuk mengabaikan cerita tersebut dan terus menikmati hari-hari mereka di villa. Namun malam itu, ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Dito, yang biasanya tenang dan tidak mudah takut, mengaku merasa sangat cemas dan sulit tidur. Rina yang juga merasa terganggu, mulai mencari tahu lebih banyak tentang villa tersebut melalui internet. Rina menemukan artikel lama tentang villa itu yang menceritakan berbagai kejadian aneh dan kejadian tragis di masa lalu. Ternyata villa itu pernah menjadi tempat tinggal seorang dukun yang terkenal dengan praktik magisnya. Setelah dukun tersebut meninggal, villa itu dibiarkan kosong dan mulai mengalami berbagai kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Rina menceritakan semua yang ia temukan kepada keluarganya, dan meskipun mereka merasa tidak nyaman, mereka memutuskan untuk tetap tinggal di villa sampai akhir liburan. Namun, suasana hati mereka semakin suram dan mereka mulai merasa tertekan. Pada malam berikutnya, saat keluarga Ardi sedang makan malam, mereka mendengar suara ketukan keras dari atap. Mereka mencoba mencari tahu sumber suara itu, namun tidak menemukan apa-apa. Keesokan paginya, mereka menemukan bekas kaki yang basah di lantai kamar mandi. Meskipun tidak ada yang pergi keluar pada malam sebelumnya. Hari keempat di villa, mereka mulai merasa semakin tertekan. Rina dan Dito mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih di lorong. Sementara ayah dan ibu merasa seperti diperhatikan sepanjang waktu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti nasihat Pak Made dan menghindari bagian belakang villa. Namun saat malam tiba, Rina dan Dito memutuskan untuk menyelidiki bagian belakang villa secara diam-diam. Mereka menemukan sebuah gudung tua yang tampaknya tidak pernah digunakan. Ketika mereka masuk, mereka menemukan berbagai barang aneh dari ritual kuno yang tergeletak di sudut-sudut gudang. Saat mereka sedang menjelajahi gudang, lampu tiba-tiba padam dan mereka terjebak dalam kegelapan. Suara-suara aneh dan bisikan halus mulai memenuhi ruangan, dan mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengintai mereka. Keluarga Ardi mulai merasakan ancaman yang semakin nyata. Mereka berusaha mencari tahu lebih lanjut tentang cara untuk mengusir roh-roh yang mungkin menghantui villa tersebut. Mereka akhirnya menghubungi seorang dukun lokal yang terkenal dengan kemampuannya dalam mengatasi masalah supranatural. Dukun tersebut yang bernama Ibu Ketut datang ke villa dan melakukan ritual untuk membersihkan tempat tersebut. Ia menjelaskan bahwa roh-roh yang mengganggu villa tersebut adalah roh-roh yang tidak bisa menemukan kedamaian karena praktik-praktik kelam yang pernah dilakukan di sana. Selama ritual, suasana di villa menjadi sangat tegang. Suara-suara aneh semakin keras dan lampu-lampu berkedip dengan intensitas yang menakutkan. Ibu Ketut melakukan doa-doa dan mantra-mantra, sementara keluarga Ardi merasa tertekan dan sangat cemas. Setelah ritual selesai, suasana villa menjadi lebih tenang. Namun ketegangan masih terasa di udara. Keluarga Ardi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan villa lebih awal dari rencana mereka.
Mereka merasa lega saat akhirnya menginjakan kaki di tanah daratan dan meninggalkan villa seram di belakang mereka. Namun meskipun mereka sudah pergi, kenangan dan pengalaman mereka selama tinggal di villa tersebut akan selamanya menghantui mereka. Keluarga Adi menyadari bahwa keindahan sebuah tempat tidak selalu mencerminkan keselamatan atau kenyamanan, dan terkadang ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik pesona yang menawan. Liburan di villa seram di Bali menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Meskipun mereka kembali ke kehidupan sehari-hari mereka tetap merasa terhubung dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Villa seram tetap menjadi misteri yang menunggu untuk dipecahkan, dan kisahnya akan terus menjadi bahan pembicaraan bagi mereka yang mencari sensasi dan misteri di tempat-tempat yang tampaknya indah namun penuh dengan rahasia. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.